tidak ada lagi perdebatan ya, karena sudah ada pengalaman di FR yang sebelumnya. Jadi belajar dari situ, mereka katanya bingung harus jawab apa, mereka bingung harus berpikir studi kasus apa yang akan diangkat, masalah apa, kemudian apa solusinya. Kemudian dia juga gelisah dengan waktu yang hanya 30 menit itu. Nah, bayangkan kita harus menulis banyak, tersusun rapi, hanya 30 menit. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru profesional, peserta PPG guru tertentu atau PPG Piloting tahun 2024. Insya Allah beberapa hari ke depan bagi yang tahap 2 bakal ujian UK PPG, dan bagi yang tahap 3 insya Allah akan mulai pembelajaran mandiri di PMM. Dan bagi yang tahap 1 sudah kemarin hari Sabtu dan Minggu sudah melakukan ujian ya. Ini adalah video FR kedua yang sudah saya upload. Kemarin sebelumnya sudah saya upload waktu malam, tapi itu agak keliru ya. Makanya saya buat ulang video ini. Ada beberapa di situ yang keliru di video saya. Saya harap Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk, saya mau Bapak Ibu subscribe, like, dan bantu share ke sosial media biar berimbas ke banyak rekan-rekan guru, banyak teman-teman guru yang membutuhkan, dan insya Allah Bapak Ibu akan dapat pahala. Baik, kita masuk ke pembahasan video studi kasus. Sudah 4 video yang sudah membahas tentang studi kasus ini ya. Cuman saya pikir ini yang terbaik karena kita sudah dapat pelajaran dari FR ya, PPG Piloting tahap 1. Nah, yang paling menderita memang di sini adalah PPG Piloting tahap 1 ya Bapak Ibu. Mereka benar-benar peserta PPG yang paling menderita di PPG Piloting. Kenapa saya mengatakan demikian? Mulai dari PMM mereka yang paling bingung. Kemudian mulai dari jurnal pembelajaran mereka yang paling bingung, tidak ada referensi sama sekali. Kemudian sampai di studi kasus ini mereka yang merasakan terlebih dahulu ujian UTBK itu sendiri Bapak Ibu guru. Jadi kemarin di tahap 1 ini banyak yang remedial ya. Tapi jangan putus asa, tetap semangat Bapak Ibu guru. Insya Allah Bapak Ibu guru bakal lulus semua nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, orang cerdas itu adalah belajar dari pengalaman orang lain ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang cerdas yang belajar dari pengalaman teman kita yang PPG Piloting tahap 1. Adapun yang banyak menjadi kendala kemarin di PPG Piloting tahap 1 itu, mereka kurang menonton YouTube, mereka kurang pemahamannya terkait studi kasus, makanya banyak yang remedial di sana. Mereka tidak mempersiapkan dari awal studi kasus apa yang akan mereka bawa ke ujian nanti. Jadi idealnya adalah persiapkan dari sekarang, baik PPG tahap 2 maupun tahap 3 sebaiknya disiapkan dari sekarang. Apalagi banyak yang sudah berumur. Yang sudah berumur itu akan susah menghafal. Makanya harus di print, dibawa kemana-mana, ke tempat tidur dan sebagainya ya. Untuk memudahkan kita menghafal kasus yang mau kita bawa di ujian nanti Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, untuk yang piloting yang remedial tahap 1 insya Allah Rabu dan seterusnya mereka diinfokan bakal ujian lagi, seperti itu. Jadi mereka akan ujian lagi, tidak harus menunggu beberapa bulan ya. Jadi mereka langsung dikasih jadwal setelah itu. Setelah mereka remedial langsung dikasih jadwal. Makanya saya juga agak kaget pertama kali dengar kalau sudah ada yang remedial padahal ujiannya baru beberapa hari kemarin.
Kalau PPG yang lalu itu harus menunggu berbulan-bulan baru ada pengumuman lulus atau tidaknya. Tapi ini terkait studi kasus saja ya Bapak Ibu guru. Nah, yang lucu di sini Bapak Ibu, kita seolah-olah diwajibkan membuat studi kasus padahal rentan waktu PPG itu sangat singkat ya. Belum lagi kita mengerjakan PMM, belum lagi modul, kemudian tugas-tugas di PMM. Sementara kita nanti di endingnya dikasih pertanyaan studi kasus, sedangkan tidak semua guru yang ikut PPG piloting guru tertentu ini pernah melakukan studi kasus. Beda dengan PPG sebelum-sebelumnya, memang diwajibkan dan mereka memang punya waktu yang lebih untuk membuat studi kasus, meskipun studi kasusnya itu dia harus memenuhi standar plagiasi ya. Standar plagiasi di bawah 70%, tapi mereka punya waktu untuk berbuat dan mereka memang diwajibkan harus mengumpulkan studi kasus. Nah, itu enaknya. Kalau sekarang waktunya sempit, semua guru tidak juga belum tentu pernah melakukan studi kasus. Jadi yang ada guru-guru yang ujian PPG tahap 1 kemarin itu malah kebingungan ya. Nah, terkait berapa kata yang harus kita buat di ujian UTBK nanti, itu dari FR itu sekitar 350 kata sampai maksimal 650 kata. Nah, saya ulangi, 350 kata sudah ideal sampai 600 kata. Nah, ini kemarin juga saya keliru. Kami semua YouTuber pada keliru karena yang ada itu hanya maksimalnya saja 500 kata. Ternyata itu minimal 350 kata dan maksimal 600 kata. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua kemarin yang pesan sama saya yang dibuatkan contoh refleksi studi kasus itu langsung saya ubah semua. Karena ada beberapa orang yang saya buatkan hanya lebih dari 200, tidak sampai 350 kata. Itu ada beberapa orang yang saya ubah langsung, saya cukupkan menjadi di atas 350 kata, bahkan sampai 400 lebih 500 kata. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak ada lagi perdebatan ya, karena sudah ada pengalaman di FR yang sebelumnya. Jadi belajar dari situ, mereka katanya bingung harus jawab apa, mereka bingung harus berpikir studi kasus apa yang akan diangkat, masalah apa, kemudian apa solusinya. Kemudian dia juga gelisah dengan waktu yang hanya 30 menit itu. Nah, bayangkan kita harus menulis banyak, tersusun rapi, hanya 30 menit. Jadi saran saya tetap persiapkan Bapak Ibu. Bagi yang ingin saya bantu silahkan berkomentar, yang ingin saya bantu cari nomor saya di kolom komentar, insya Allah akan saya simpan di sana. Saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu guru, saya hanya membantu semampu saya, sepengetahuan saya tentang studi kasus itu sendiri. Dan sebaiknya Bapak Ibu memikirkan materi apa yang atau masalah apa yang ingin Bapak Ibu angkat, biar nanti hafalnya itu masuk ya, kena dengan keseharian Bapak, itu lebih mudah untuk dihafal. Selanjutnya, ada juga yang bertanya teman kita, apakah nanti pada saat ujian UTBK studi kasus itu bisa copy paste ke aplikasi UTBK itu? Kalau menurut saya itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi UTBK itu berjalan, kemudian kita tidak bisa buka-buka yang lain. Kita hanya bisa stay di aplikasi itu. Dan makanya saya bilang hafal ya. Sebisa mungkin
hafal karena kita dituntut untuk nyetor minimal 350 kata. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya insya Allah kalau punya waktu saya akan jawab langsung. Atau bisa melihat komentar saya. Saya nanti simpan komentar saya di bawah ya Bapak Ibu. Silahkan di sana dilihat. Baik, itu saja dulu. Semoga sukses semua PPG Piloting tahap 1 sampai tahap 3 insya Allah. Saya doakan semua lulus ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.